Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi oleh Ibu Dr. Lia Yuliawati MSI yang berjudul Pengaruh Budaya Luar Terhadap Entertainment Indonesia, dibuat menjadi PPT. Kemudian akan kami jelaskan cara pembuatan PPT tersebut. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada yang pertama Elis, yang kedua ada Elsa, yang ketiga ada Fitri, yang keempat ada Gisela, yang kelima ada Ranisa, dan juga yang terakhir ada Tia. Baik, tanpa menunggu lama, akan saya jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang kami ambil untuk membuat PowerPoint tersebut. Yang akan kami jelaskan sekarang, kami menggunakan aplikasi Canva yang bisa kalian download di aplikasi Play Store dengan cara ketik CANVA, nanti akan keluar aplikasi Canva tersebut berwarna biru. Atau jika kalian tidak ingin mendownloadnya, kalian bisa search di internet, akan keluar web dari Canva tersebut. Bisa langsung kalian klik, kemudian tampilannya nanti akan ada beberapa pilihan. Ada pilihan untuk membuat undangan, ada pilihan untuk membuat poster, ada pilihan untuk membuat logo, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian kalian bisa memilih template apa yang akan kalian pilih, entah itu untuk undangan, untuk logo, dan sebagainya. Sekarang kami memilih untuk template Black and Red Modern Guess the Movie Animation untuk PowerPoint yang kami akan presentasikan kali ini. Nanti bisa kalian langsung klik saja templatenya. Di sebelah kiri nanti langsung keluar ada beberapa pilihan. Ada elemen, ada teks, ada merek, ada unggahan, ada gambar, ada proyek, ada aplikasi. Kemudian di sebelahnya ada tulisan template, layout, gaya. Kemudian di sebelahnya lagi ada font style, ukurannya, warna untuk tulisan atau hurufnya, besar atau kecilnya, miring, tegak, atau kalian bisa mengubah tulisan tersebut ingin di sebelah kiri, di sebelah kanan, ataupun di tengah. Kemudian kalian bisa menambahkan efek dari tulisan tersebut. Misalkan tulisannya ingin timbul dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, seperti itu. Kemudian di sebelahnya juga ada posisi, seperti posisi elemen-elemen yang nanti akan kalian tambahkan ke dalam PowerPoint tersebut. Seperti itu. Baik, kemudian kami menggunakan font style Montserrat dan juga Bebas Nue. Atau jika kalian tidak ingin menggunakan dua font style yang kami pilih, bisa kalian scroll ke bawah. Di sana masih banyak font style yang masih bagus, namun dengan keterbatasannya. Tapi jika kalian tidak ingin ada batasan untuk menggunakan font style apa yang akan kalian pilih, bisa kalian premiumkan aplikasi Canva tersebut terlebih dahulu. Kemudian kalian akan bebas memilih apa saja yang ingin kalian masukkan ke dalam PPT tersebut. Lalu di dalam PowerPoint kami ada sebuah video, ada sebuah foto juga yang kami ambil dari aplikasi YouTube dan juga dari internet yang langsung kami simpan di dalam PowerPoint. Langkahnya bisa kalian unggah dulu terlebih dahulu foto yang akan kalian upload di dalam PowerPoint tersebut. Atau jika link bisa kalian langsung copy paste saja, nanti langsung bisa di paste di dalam PowerPoint-nya, nanti akan keluar link tersebut. Bisa kalian klik juga linknya. Untuk YouTube nanti kalian bisa langsung simpan saja videonya dengan cara mengunggah terlebih dahulu, baru kalian simpan di dalam PowerPoint-nya tersebut. Lalu kemudian jika kalian ingin menambahkan elemen seperti segitiga, lingkaran, ataupun sebagainya, bisa langsung kalian klik saja elemen. Nanti di sebelah kiri langsung muncul elemen apa yang kalian inginkan. Bisa langsung search apapun, misalkan manusia, nanti akan keluar juga di sana manusia beberapa. Kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, jika kalian ingin bebas untuk memilih, kalian bisa untuk premiumkan terlebih dahulu Canva-nya, seperti itu.
Kemudian untuk mengubah dari halaman 1 ke halaman 2 agar tidak flat, kalian bisa menggunakan efek dari sela-sela halaman tersebut. Di sana ada banyak efek. Kami menggunakan efek tarik nafas seperti dari halaman 1 ke halaman 2 tersebut memiliki gaya yang tidak terlalu monoton seperti itu. Kemudian untuk kalian download PPT tersebut bisa kalian klik di sebelah kanan atas ada tulisan bagikan. Nanti di sana ada beberapa pilihan, ada tautan kolaborasi, ada tautan tampilan, ada tampilkan, ada tampilkan dan rekam, ada situs web, ada unduh, bagikan di media sosial, cetak dengan Canva ataupun lainnya. Nanti di sana kalian bebas untuk mengunduhnya ataupun bisa kalian langsung presentasikan di depan dosen kalian seperti itu. Mungkin sekian saja yang akan saya jelaskan terhadap langkah-langkah pembuatan PowerPoint. Selanjutnya akan menjelaskan tentang materi yang kami pilih. Kepada pemateri selanjutnya saya silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan waktunya kepada saya untuk menjelaskan terkait pengaruh budaya asing terhadap permusikan di Indonesia. Bisa kita lihat ya di sini bahwasanya musik asing ini telah membantu perkembangan musik di Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen lokal dengan pengaruh asing. Contohnya seperti dalam genre dangdut yang memiliki akar dari musik tradisional Indonesia dengan tambahan pengaruh pop, rock, India, dan lain sebagainya. Budaya asing ini mempengaruhi gaya dan genre musik yang populer di Indonesia. Contohnya adalah pop, rock, hip hop, EDM, K-pop, dan lain-lain. Yang mempengaruhi preferensi pendengar lokal ya, sehingga mereka itu terbiasa mendengarkan genre-genre tersebut dari platform musik yang karena sekarang sudah canggih ya di ponsel mereka. Selain itu, musisi Indonesia juga lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi asing, sehingga persaingan industri musik semakin ketat dengan hadirnya musisi dan selebriti asing karena lebih mudah akses yang mendukung musisi dan juga selebriti lokal meningkatkan kualitas dan kreativitasnya untuk musik ini. Secara keseluruhan, pengaruh budaya asing ini terhadap industri musik Indonesia ini membawa peluang dan juga tantangan ya, yang menghasilkan perubahan dalam preferensi, produksi, dan exposure global musik Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga, 운명 같은 만남, 짙게 남은 잔, 내 모든 걸 건다, 낭만적인 원한, 순간의 감정에 그런 게 아니야, 내 맘 못 믿겠으면 내 눈 봐봐, 조금만 가까이 와봐, 타오르는 감정에 거칠게 Ya, itu adalah salah satu contoh kolaborasi dari musisi Indonesia yaitu Vildan dari Dangdut Academy dan juga Bang Yedam ya. Bang Yedam dari Korea ya. X-Treasure. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, berikutnya ada pengaruh budaya luar terhadap perfilman Indonesia. Pengaruh budaya luar terhadap perfilman Indonesia adalah dampak yang ditimbulkan oleh budaya dan industri film dari negara-negara lain terhadap perkembangan dan gaya perfilman di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam pengaruh gaya penyutradaraan, narasi, teknik pembuatan film, dan tema yang diadopsi oleh sinias Indonesia dari film-film luar negeri. Misalnya, gaya penyutradaraan yang inovatif, struktur narasi yang berbeda, teknik pembuatan film yang canggih, dan tema-tema yang mengangkat isu global adalah beberapa aspek yang menunjukkan adanya pengaruh dari budaya film luar negeri. Nah, berikut adalah contoh film Indonesia yang terpengaruh budaya luar negeri.
dan Mbak Dewi. Karisa yang bikin masalah, terus aku yang harus tanggung akibatnya. It's not fair. Bagaimana, Sa? Meskipun gue istri sah lo, gue nggak mau ngapa-ngapain sama lo. Jangan bertingkah seakan-akan lo suami gue. Meskipun lo istri sah gue nggak tertarik sama sekali buat nyentuh. Dan lo jauh dari ekspektasi kalau dibandingin sama cewek gue. Freaking hot, baby. Body shaming! Lo dibandingin sama cowok gue, kayak langit sama kerak bumi. Jauh, he's so handsome, so cool, so keren, so far. Itu pasti fake, itu pasti nggak original. Kalau kita berdua yang minta cerai, maka semua warisan kalian akan kita serahkan ke yayasan. aja gue parno sama lo cabul. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang pengaruh budaya asing terhadap fashion di Indonesia. Pengaruh budaya asing terhadap fashion di Indonesia sangatlah signifikan. Tren fashion di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya asing, seperti negara-negara Korea Selatan, negara Cina, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Masuknya budaya asing ini bisa melalui media sosial, internet, teknologi yang membuat fashion lebih cepat menyebar. Banyak remaja di Indonesia ini lebih menginginkan atau menggunakan fashion orang asing karena mereka menganggap fashion tersebut lebih stylish dan modis. Pengaruh barat atau pengaruh luar negeri ini dapat terlihat dari tren-tren berpakaian di Indonesia, seperti gaya memakai sweaters, penggunaan aksesoris seperti sneaker dan tas desainer, serta pemakaian pola bercetak mencolok yang menjadi populer di angkatan anak-anak muda. Nah, pengaruh ini juga dapat berdampak negatif terhadap kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti halnya yang pertama, penurunan penjualan pakaian lokal karena masyarakat di Indonesia menganggap pakaian-pakaian lokal itu tidak modis dan unik. Makanya mereka atau masyarakat di Indonesia lebih menginginkan atau menggunakan pakaian dari luar. Yang kedua, lupa dengan ciri khas Indonesia. Karena pada awalnya masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan pakaian-pakaian luar karena lebih suka memakai pakaian luar, sehingga mereka lupa dengan ciri khas Indonesia. Yang ketiga, mengabaikan adat kebudayaan. Masyarakat Indonesia semakin individualis dan meninggalkan adat istiadat, hanya memikirkan diri sendirinya sehingga tidak mempertahankan adat istiadat budaya mereka masing-masing, seperti itu. Bagaimana sih cara agar kita dapat menyeimbangkan antara budaya asing dan budaya lokal? Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih masyarakat Indonesia menyeimbangkan budaya lokal dan budaya luar negeri. Bisa dilihat dalam contoh sebagai berikut. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan mengenai pengaruh budaya asing terhadap pariwisata Indonesia. Nah, ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk minat wisatawan asing terhadap destinasi tertentu yang dipengaruhi oleh promosi pariwisata global, citra Indonesia dalam media internasional, dan pengaruh budaya asing dalam tren perjalanan dan ekspektasi wisatawan. Ini juga memiliki dampak positif. Yang pertama ada promosi pariwisata. Dengan menggunakan media sosial dan platform digital internasional dapat mempromosikan destinasi wisata Indonesia secara global. Yang kedua yaitu ada perkembangan infrastruktur. Investasi luar negeri mendukung pembangunan infrastruktur seperti bandara, kafe, hotel, dan juga yang lainnya. Namun, ada tantangan yang dapat dihadapi yaitu lunturnya budaya lokal. Tradisi lokal terancam terpinggirkan oleh pengaruh budaya luar dan adanya ketimpangan ekonomi. Budaya asing maju atau berkembang pesat sementara budaya lokal tertinggal atau kesulitan bersaing. Nah, di sini ada contoh dari pengaruh budaya asing terhadap pariwisata di Indonesia. Yaitu ada Naima Resto yang berada di daerah Bandung dengan nuansa Turki atau Maroko.
Secara keseluruhan, pengaruh budaya luar membawa dampak positif bagi pariwisata Indonesia. Namun, perlu upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengaruh budaya asing terhadap industri penyiaran. Pengaruh budaya asing terhadap industri penyiaran. Pengaruh budaya asing terhadap industri penyiaran di Indonesia dapat dirasakan dalam beberapa hal. Yang pertama, adopsi teknologi dan format program dari luar negeri telah mempengaruhi tata cara produksi dan konsep acara di media penyiaran Indonesia. Yang kedua, konten yang dibawa dari luar bisa mempengaruhi preferensi dan selera penonton yang kadang menggeser nilai lokal dalam produksi dan tayangan. Namun demikian, ada juga upaya untuk mengimbangi dengan konten lokal yang kuat untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Di sini ada contoh pengaruh budaya asing terhadap industri penyiaran di Indonesia. Bisa kalian lihat di PPT. Selamat datang di Indonesian Idol, sebuah ajang pencarian idola terbesar di bidang musik di Indonesia. Betul sekali, tapi bukan cuma suara bagus aja yang kita cari ya, tapi penampilan yang keren, gayanya, karisma yang unik, dan yang pasti disukai sama banyak orang. Harus berkata apa? Kesalahan. Dan Indonesia memilih Home of the Idols. Ini merupakan salah satu contoh pengaruh budaya asing terhadap industri penyiaran di Indonesia. Salah satunya acara TV yaitu Indonesian Idol yang masih berlangsung sampai saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu pengaruh budaya asing terhadap diskotik Indonesia. Yang pertama, diskotik Indonesia mengaransemen lagu-lagu asing menjadi sebuah musik berirama kuat untuk pesta, sehingga terdengar lebih hidup dan enak ketika diiringi dengan tarian bebas. Yang kedua, banyak diskotik di Indonesia mengadopsi konsep desain interior yang mirip dengan diskotik luar negeri. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi canggih dalam produksi musik dan efek visual di diskotik Indonesia seringkali mengikuti perkembangan internasional. Adapun contoh dari pengaruh budaya asing terhadap diskotik Indonesia yaitu pencahayaan ruangan, desain diskotik, bahkan tata letak ruangan diskotik pun mengikuti perkembangan budaya luar. Nah, pengaruh ini membantu memperkaya pengalaman klub malam di Indonesia dengan memperkenalkan inovasi dan tren terbaru. Tetapi juga perlu diimbangi dengan apresiasi terhadap budaya lokal dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih memiliki banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.